Zulong pun mulai menebar terornya. Dia berteriak hingga beberapa bangunan hancur dan melukai orang-orang. Zhang Wei yang merangkak keluar dari basement rumah itu, terkejut melihat monster yang sangat kuat. Dia mencoba untuk kabur, namun sayangnya seseorang dari 3 peserta sayembara memergokinya. Mereka bertiga pun mendekati Zhang dan bertanya tentang keadaannya dan pertarungan sengitnya di dalam rumah tua itu, sembari menanyakan bagaimana monster Zulong bisa keluar dari dalam rumah tua itu. Zhang segera merangkai kisah tentang kambuhnya penyakit lamanya yang mendadak. Alasan sakit ini membuatnya tak sengaja melepaskan Zulong, sehingga monster itu berhasil melarikan diri dari rumah tua tersebut. Melihat kondisi genting ini, ketiga peserta sayembara itu mengajak Zhang untuk bersama-sama menghadapi monster buas itu. Zhang terkesima, sekaligus terkejut oleh keberanian mereka, mengingat bahkan mereka berempat sekalipun takkan sanggup mengalahkan Zulong. Berupaya meredakan ketegangan, Zhang berinisiatif membagi mereka menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama bertugas mengevakuasi penduduk, sementara kelompok kedua berupaya mengalihkan perhatian Zulong guna memberi waktu. Setelah pembagian disepakati, mengingat kondisi Zhang yang tampak lemah dan beralasan sakit, ia disarankan bergabung dengan kelompok evakuasi. Sementara itu, Wang He dan Shakya dipercaya untuk mengalihkan perhatian Zulong. Para satria kerajaan telah berkumpul dan mengepung Zulong. Mereka terkejut saat menyaksikan tembok Gongnu hancur lebur dan pasukan elit mereka kalah dalam sekejap mata. Rasa takut mulai menusuk hati para satria, niat untuk melarikan diri pun muncul. Namun, teriakan lantang sang kapten pasukan memecah keheningan, memerintahkan mereka untuk segera membentuk formasi dan bersiap menghujani kepala monster Zulong dengan panah. Namun, sebelum sempat melancarkan serangan, Zulong lebih dulu bergerak, menerkam dan melahap sang kapten pasukan di hadapan mereka. Pasukan yang tersisa diliputi ketakutan, bergegas mencoba melarikan diri. Namun, seorang prajurit yang telah putus asa dan menyerah, menyadari tak ada tempat untuk berlindung sebelum menjadi sasaran Zulong berikutnya. Beruntung, Wang He dan Shakya tiba tepat waktu, melancarkan serangan kuat ke wajah Zulong, mencegah monster itu mencengkeram prajurit tersebut. Shakya segera memerintahkan pasukan itu untuk menjauh dari lokasi tersebut. Melihat kekacauan yang terjadi, kemarahan Shakya memuncak, dan ia mengerahkan segenap kekuatannya untuk melancarkan serangan terhadap Zulong. Dengan kombinasi singa api Shakya dan kekuatan mantra petir Wang He, keduanya melancarkan serangan serentak dengan kekuatan penuh. Namun, sungguh disayangkan, serangan tersebut sama sekali tidak memberikan dampak berarti pada Zulong. Zulong kemudian menunjukkan sedikit sihir pengendali waktu miliknya, menjebak mereka berdua dalam portal waktu yang memperlambat setiap gerakan. Mereka berusaha melarikan diri, namun Shakya tertangkap dan akhirnya diremukkan hanya dengan satu tangan Zulong. Wang He pun terpaku, terdiam menyaksikan rekannya telah tiada. Sementara itu Zhang diliputi penyesalan mendalam atas perbuatannya menyentuh wadah misterius itu. Terpaku tak mampu berucap menyaksikan kekacauan yang terjadi. Ia hanya bisa berupaya semaksimal mungkin mengevakuasi para penduduk. Tiba-tiba, rekan satu kelompoknya menghampiri, melaporkan mendengar tangisan minta tolong dari gerbang barat dan meminta Zhang untuk segera memeriksanya. Tanpa buang waktu, Zhang melesat menuju lokasi tersebut. Benar saja, seorang gadis kecil terjebak di antara puing-puing bangunan. Gadis kecil itu menangis dan bertanya tentang keluarganya yang kemungkinan masih terperangkap di dalam. Dengan sigap, Zhang menerobos masuk ke dalam rumah. Namun sayangnya, keluarga gadis kecil itu telah tertimpa reruntuhan dan tak dapat diselamatkan. Kembali menghadap gadis kecil itu, Zhang berupaya menenangkannya, meyakinkan seolah-olah keluarganya masih hidup dan mungkin sedang menunggu di luar, agar gadis kecil itu tidak bersedih. Zhang kemudian menggendong gadis kecil itu hingga ke pos evakuasi, di mana rekan satu kelompoknya mengambil alih untuk melanjutkan evakuasi gadis kecil itu bersama penduduk lainnya. Adegan beralih kembali ke Zilong sang monster telah berhasil mengalahkan Wang He dengan mudah. Dalam kekalahannya, Wang He mengungkapkan bahwa ada keturunan dari 3 pendeta legendaris yang masih hidup dan berada di tempat itu. Dia akan segera tiba dan mengalahkan Zilong sebentar lagi. Terkejut mendengar hal ini, Zilong kemudian menceritakan bagaimana ia sampai terperangkap dalam wadah misterius itu. Ternyata,
Ketiga pendeta legendaris itulah yang telah menyegelnya dalam wadah selama 100 tahun, hingga Zhang tanpa sengaja membebaskannya. Merasa gembira karena dendamnya akan segera terbalaskan, Zilong melepaskan sebuah domain yang mampu mendeteksi energi spiritual. Namun, keanehan muncul. Ia tidak merasakan energi yang menyerupai energi ketiga pendeta legendaris. Ia pun berteriak, mengancam bahwa jika para penduduk ingin selamat, Zhang harus segera menampakkan diri di hadapannya. Mengingat kembali perkataan kakeknya, Zhang pun bersiap melangkahkan kakinya untuk menghadapi sang monster. Cerita kini kembali ke masa lalu Zhang, ketika ia dan kakeknya larut dalam perbincangan tentang bagaimana tiga pendeta legendaris mengalahkan monster, bangkit sebagai pahlawan, dan menjaga kedamaian dunia. Zhang kecil, dengan mata berbinar, sangat ingin untuk menjadi kuat dan menjadi pahlawan mengikuti jejak leluhurnya. Namun, impian itu seolah kandas ketika kakeknya mengungkapkan bahwa kekuatan sang leluhur telah terputus sejak generasi kakeknya sendiri. Meskipun demikian, semangat Zhang tak luntur. Ia terus mengasah kekuatan sihirnya dengan gigih. Bahkan hingga setiap kali mengerahkan kekuatannya, darah selalu mengalir. Menandakan penyakit yang dia derita memanglah ada saat dia masih kecil. Kakeknya, dengan nada bijak, menjelaskan bahwa seorang pahlawan lahir dari penderitaan orang lain. Di tengah era yang berlumur tragedi, ia juga menambahkan, alangkah menyedihkannya bila dunia ini memang harus selalu diliputi tragedi. Adegan beralih kembali ke masa kini, Zhang telah membulatkan tekadnya dan bersiap menghadapi sang monster Julong.